Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Segala puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai nikmat kepada kita, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat. Semoga teman-teman semua di sini juga dalam keadaan sehat walafiat. Buat yang mungkin sedang sakit, semoga segera Allah angkat sakitnya ya. Salawat beserta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabatnya, dan semoga sampai kepada kita semua yang insya Allah istiqomah pada ajaran Islam ini. Terima kasih buat Ustadz Sam yang terus menemani kita nih. Sekarang sudah sampai pelajaran ke-21 ya Ustadz ya, dan kita mau review nih ya, yang mungkin yang lupa-lupa dan banyak lupanya Ustadz ya dibandingkan ingat ya. Kita sudah sampai pelajaran ke-21 dan tentunya buat teman-teman tidak pernah bosan, terima kasih atas keikutsertaannya juga. Semoga bisa istiqomah kita semuanya belajar bahasa Arab dalam rangka menunaikan kewajiban menimba ilmu ya. Belajar. Baik, selanjutnya kami serahkan kepada Ustadz Sam untuk menyampaikan materinya. Silakan Ustadz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, alhamdulillah sakinatan fi qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wa rabbul alamin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa nabiyyu wa mursalin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumil amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah, salawat salam semoga Allah surahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga sahabat yang dukungnya. Terima kasih Mas Arya yang selalu mengantar sama Kang Cucu ini yang dan tidak lupa ini udah Daniel yang luar biasa ya. Bisa istiqomah alhamdulillah. Jadi kembali lagi saya selalu mengingatkan bahwa memang kewajiban kita adalah melakukan proses ya, termasuk belajar bahasa Arab ini prosesnya, bukan hasilnya sih walau alam serahkan sama Allah. Tapi usaha kita itu pasti akan menghasilkan sesuatu. Minimalnya adalah Allah memberikan pahala balasan karena ini bagian dari kewajiban. Saya ingin pelajaran 21 ini sempat tadi mau saya tambahin dulu, tapi saya mikir waduh ini kalau tidak direview dulu ini jangan semakin lama semakin lupa nih, karena kita nambah terus tiap malam Kamis, sementara yang kemarin jangan-jangan lupa. Maka saya kemudian tadi saya pikir udah kita review dulu sambil kita tegaskan lagi untuk belajar menerapkannya di surat Al-Fatihah sehingga memahami bacaan rukun ini dalam sholat Fatihah ini betul-betul kita paham ya, dan dengan menerapkan ilmu yang sudah kita pelajari. Dan ini pun sebenarnya belum sepenuhnya, tapi minimal kita mengingat kembali, kita mereview ini, kemudian bagaimana kita terapkan di dalam bacaan sholat kita, dan saya kembali lagi ingin menekankan di dalam suratul Fatihah. Ini saya mengingatkan kembali sebenarnya manfaat memahami bahasa Arab ini yang jelas dapat memudahkan untuk memahami Al-Quran. Karena Al-Quran itu bahasa Arab, sehingga kalau kita paham bahasanya, sehingga kita lebih mudah untuk paham. Memang kalau untuk hafal mungkin berat ya, karena sudah di atas 50, umur 50 ini menghafal tidak seperti dulu ya. Jadi mungkin masa yang sekarang menghafal ini bahkan masanya cucu kalau saya ya karena cucu saya udah mau ke 5 tahun nih umurnya, jadi sudah mulai menghafal. Nah anak-anak saya juga karena sudah besar juga tapi relatif mereka lebih cepat hafalnya kalau hafal ya, tapi kalau paham tidak mesti hafal. Dengan menguasai bahasa Arab insya Allah kita bisa lebih paham minimal kaedah-kaedahnya, sehingga
ketika kita membaca apa yang biasa kita baca, kita lebih paham. Yang kedua juga untuk memandang hadis-hadis Nabi, ini juga walaupun mungkin tidak hafal tidak hafal banyak hadis, tapi minimal kita paham lah ketika menjelaskan itu, kita paham apa yang dimaksud dari hadis itu. Dan kemudian yang juga tidak kalah penting, bagaimana kita bisa lebih khusyuk dalam sholat karena memahami bacaannya. Jadi apa yang dibaca? Ya, kita latihannya dengan bacaan-bacaan sholat. Tentunya juga ketika membaca Al-Quran juga kita lebih khusyuk ya. Jadi ketika membacanya, karena kita mulai diperkenalkan dengan dengan tata bahasanya, dengan ilmu nahwu dan ilmu sorofnya. Minimal tadi misalnya tidak salah, dia harus patah, jangan dibaca domah, jangan dibaca kasroh gitu ya. Atau misalnya tadi harus sukun, tidak boleh lanjutkan misalnya, atau sukun itu diberhentikan, tidak boleh dilanjut dan seterusnya. Nah, mengingat kembali, ini pelajaran pertama kali kita ini tentang nahwu itu, bahwa nahwu itu ilmu yang mempelajari kata serta akhir atau sakal dari setiap kata, dikarenakan kedudukannya dalam kalimat. Jadi kita tahu kalimat itu terdiri dari kata. Nah, setiap kata itu ada akhirannya, ada sakalnya, tandanya. Bisa domah, fathah, atau kasroh, atau sukun. Nah, ilmu nahwu adalah ilmu yang mempelajari tanda atau sakal dari kata di dalam kalimat, dikarenakan kedudukannya dalam kalimat itu. Apa kedudukannya, sebagai subjek atau sebagai objek, ada keterangan. Nah, itu ilmunya ilmu nahwu. Nah, yang kita bahas awal kita bahwa kata itu dalam bahasa Arab ada 3 jenis. Ada isim, ada fiil, ada huruf. Isim itu sama dengan kata benda kalau dalam bahasa Indonesia, atau kata atau tempat, atau waktu, atau kata sifat, atau ke benda abstrak gitu ya, atau kata ganti dan seterusnya, itu isim masuk. Kemudian cirinya ya itu diakhiri tanwin atau alif lam. Nah, kita sudah belajar juga kalau ada alif lam tidak boleh tanwin. Jadi kalau tanwin tidak boleh alif lam gitu. Kenapa? Karena tanwin itu nakiro, alif lam itu ma'rifah. Jadi kata itu yang definitif, yang undefinitif. Jadi kalau pakai alif lam itu definitif. Ini sudah jelas gitu. Sedangkan pakai tanwin itu undefinitif. Jadi belum jelas. Sehingga tafsirnya bisa macam-macam gitu karena belum jelas. Itu pakai tanwin. Nah, kemudian diawali misalnya huruf nida itu pakai ya. Ya ayyuhalladzina amanu, misalnya ya itu sebagai tanda ini. Kemudian ditawali juga dengan huruf jer. Ya, huruf jer itu fi bi ala, ya kita sudah belajar itu di depannya ada huruf jer, salah satu huruf jer, atau dibentuk idofah atau mudhof ilaihnya itu juga disebut isim. Atau juga ada nanti kalau di sini isnadun inbah, ini belum, maksudnya sebenarnya ini udah kedudukan dalam kalimat ya. Pokok pembicaraan itu disebut mubtada, tapi ini bukan menjadi cirinya sampai majrur. Nah, kemudian itu isim, dan kita sudah belajar isim itu dibagi dalam 2 jenis, isim muzakkar, isim muannas. Bedanya kalau muannas pakai ta marbutoh, kalau muzakkar enggak pakai ta marbutoh, kecuali nama manusia ya, nama orang. Kemudian ada dibagi berdasarkan jumlahnya, ada mufrad, ada musanna, ada jama'. Mufrad, musanna, jama'. Mufrad itu satuan, kemudian musanna itu dua satuan, jama' itu lebih dari 2. Itu jama'. Nah, jama' pun dibagi lagi, ada jama' mudzakkar salim, ada jama' muannas salim, ada jama' taksir. Itu dari segi jenis dan jumlahnya. Kita sudah belajar. Kemudian yang ma'rifah, yang itu isim domir, kita udah belajar isim domir, kata ganti, kemudian isim mausul, ada isim isyarah, gitu. Kita sudah belajar itu semua isim-isim yang sudah definitif, sudah ma'rifah, isim domir, kata ganti, isim mausul, kata sambung, isim isyarah, kata tunjuk, ya. Kemudian ada beberapa isim yang itu sudah definitif karena misalnya nama ya, nama. Nah, kemudian kita juga sudah belajar fiil.
Fiil itu kita bagi ya, ada fiil madi, ada fiil mudhore, ada fiil amar. Jadi kata kerja ya. Kata kerja bentuk lampau disebut dengan fiil madi. Kata kerja bentuk sekarang atau yang akan datang itu disebut dengan fiil mudhore. Kemudian fiil amar yaitu perintah. Jadi kalau dari atasan ke bawah disebut dengan fiil amar, tapi kalau dari bawahan ke atasan atau dari hamba kepada Allah namanya doa. Jadi bentuknya fiil amar, tapi kita sebutnya dengan doa atau permohonan ya. Nah, kemudian tanda-tanda misalnya dari fiil itu ya, kalau fiil madi itu ada, kita sudah bahas tuh ada 14 ya, itu tergantung dari pelakunya atau subjeknya. Ada ta'fail itu seperti katabta, katabtu, katabti, katabtuma, katabtum, katabtuna, itu ada ta, namanya ta'fail. Jadi itu sesuai dengan subjeknya ya. Kemudian ada ta'nis, ta'nis berarti perempuan, katabat itu ta'nis ya. Kemudian ada yang mukhotobah, kalau fiilnya fiil mudhore itu seperti taktubina itu ina ya, yang mukhotobah. Atau kemudian ada nun taukid. Ya, nun taukid itu nun ditekankan di tengah-tengah ya, di ujung, di akhir. La tarawunna, latus alunna ya, itu nun taukid namanya. Itu salah satu ciri saja, cirinya. Kemudian di depannya ada yang kalau fiil madi ada qad atau fiil mudhari ada sa atau saufa. Itu ciri-cirinya. Yang jelas kita sudah belajar fiil madi jenis-jenisnya, fiil mudhari itu dengan jenisnya fiil amr. Bahkan kita cara membuat fiil amr dari fiil mudhari juga kita sudah belajar. Nah, kemudian huruf ini maksudnya bukan huruf hijaiyah, tapi huruf-huruf yang mengandung makna. Ada huruf jar, ada huruf taukid, ada huruf huruf atof ya, dan seterusnya. Kita sudah belajar jenis-jenis huruf dan ada buku catatannya, nanti bisa dibuka-buka lagi. Nah, ini yang pertama ya, yang kita review. Kemudian inti dari ilmu nahwu adalah mu'rab dan mabni. Mu'rab itu artinya berubah-ubah, mabni itu tetap. Dan dari 3 kategori kata itu kita sudah juga belajar. Jadi kalau isim itu sebagian besar mu'rab, sebagian besar berubah-ubah. Tapi ada yang mabni. Yang mabni itu seperti apa? Seperti isim domir, isim mausul, isim isyarah, itu semuanya mabni. Jadi ya tidak akan berubah dimanapun dia letaknya. Kemudian semua huruf mabni semua. Jadi huruf itu tinggal menghafal aja, tidak akan berubah. Huruf jar itu min ya, dimanapun akan bunyinya min. Fi ya fi, ala dan ala dimanapun gitu. Itu semua huruf mabni. Nah, fiil itu ada fiil mudhari, fiil madi dan fiil amr, itu semuanya mabni. Fiil madi dan fiil amr mabni semua. Nah, yang berubah itu yang berubah adalah fiil mudhari. Fiil mudhari, dan kita sudah belajar. Nah, fiil isim itu tadi yang saya di samping itu ya, ada isim itu mu'rab dan mabni, huruf itu mabni semua. Nah, fiil tadi fiil madi, fiil mudhari itu yang mabni. Nah, fiil amr, fiil mudhari yang mu'rab, cuman fiil mudhari doang. Nah, kemudian apa saja isim-isim yang berubah itu, isim-isim yang mu'rab ya, yang mu'rab. Ada pertama isim yang marfu, isim yang rofa. Jadi tadi i'rab itu ada 3 untuk isim, ada 3 untuk fiil mudhari ya. Untuk isim itu i'rabnya marfu, mansub, majrur. Marfu, mansub, majrur itu untuk isim. Untuk fiil mudhari ada marfu, ada mansub, ada majzum atau jazm. Jadi masing-masing 3 yang beda adalah jar dan jazm. Nah, isim yang marfu apa saja? Kita sudah belajar, ada mubtada,
ada khobar mubtada, ada fa'il, naibul fa'il, ada isim kana, ada khobar kana, khobar inna ya. Ya, ini ada saya cantumkan juga contohnya. Contohnya mubtada Zaidun qaimun, Zaid sedang berdiri, atau Zaid orang yang berdiri ya. Zaid itu sebagai mubtada, maka pakai dhamma. Zaidun. Ada khobar, qaimunnya khobar. Kemudian fa'il itu subjek. Jadi koma Zaidun ya, koma fi'il madi, Zaidunnya fa'il subjek. Jadi pakai dhamma. Naibul fa'il itu pengganti fa'il, pengganti subjek. Ya, misalnya bunyal Islamu, Islam dibangun. Ya, jadi Islamu itu naibul fa'il, jadi pengganti subjek. Kemudian isim kana, ada khobar inna ya. Kana Zaidun qaiman, Zaidun itu isim kana. Inna Zaidan qaimun, nah qaimunnya khobar inna. Jadi kebalikan, kana dan inna itu kebalikan kerjanya. Jadi yang merafakan dan menasabkannya. Kemudian isim-isim yang majrur. Isim yang majrur itu pertama didahului oleh huruf jar. Ya, pakai bi misalnya, marortu bi Zaidin, misalnya pakai bi. Bi-nya huruf jar gitu. Kemudian dengan idhofah, mudhof ilaih. Mudhof ilaih itu majrur. Misalnya hada kitabu Zaidin. Ini adalah bukunya Zaid. Ya. Jadi Zaidin ini mudhof ilaih, majrur. Ya, tanda jarnya kasroh. Ini ada, kalau mengirobnya kita lewati. Kemudian isim-isim yang mansub. Isim yang mansub. Isim yang mansub itu ada maf'ul. Ya, maf'ul itu ada maf'ul bih, maf'ul fi, maf'ul ajli, maf'ul mutlak. Itu semuanya maf'ul, objek ya. Semua objek itu mansub. Tanda nasabnya fathah. Ya. Kemudian ada hal, mustasna, khobar kana, isim ina, ada tamyiz. Ya. Memang tamyiz mungkin saya belum sempat jelasin. Tapi minimal ya ini kan jarang juga ketemu. Yang minimal yang inti-intinya maf'ul objek itu adalah mansub. Tanda nafsal satu tanda nafsanya adalah fathah. Kemudian ada tawabi. Kita sudah belajar tentang taukid, tentang badal, tentang atop, tentang ma'ad ya. Itu pelajaran-pelajaran sebelumnya. Kalau kita buka karena kita sudah 20 kali pertemuan ya memang udah banyak banget. Ya kalau lupa ya memang wajar, tapi apa-apa kita ingatkan lagi ya, ringkasan-ringkasannya. Nah tanda i'rab itu kalau rofa itu pakai dhamma. Untuk apa? Isim mufrad, jamak muannats salim, jamak taksir, fi'il mudhari, isim ghair munsharif itu pakai dhamma. Kemudian ada yang pakai wawu kalau jamak mudzakkar salim dan asmaul khamsah, abu, akhu, hamu gitu ya. Pakai wawu. Ada yang pakai alif atau isim musanna atau tasniyah. Kemudian ada pakai nun kalau fiilnya, fiil ya, fiil mudhari yang ada ani, una atau ina ya, itu pakai subutun nun, ada nunnya. Itu tanda rafa. Ya, tapi intinya tanda rafa ingat-ingat adalah dhamma ya, yang paling banyak dhamma. Kemudian kalau jar, tanda jar itu yang paling banyak adalah kasroh. Kasroh. Kasroh itu untuk isim mufrad, jamak taksir, jamak muannats salim ya. Kemudian ada ya itu untuk aini ya, untuk isnain, musanna ya, untuk jamak mudzakkar salim, aini, untuk asmaul khamsah itu abina, akhina gitu, akhi ya pakai ya. Kemudian ada yang pakai fathah. Majrur tapi fathah itu kalau ghair munsharif yang tidak disorob seperti kata Umar, misalnya an Umaro, Fatimah misalnya an Fatimata, an Khadijata, an Sulaimana. Jadi majrurnya dengan fathah karena ghair munsharif. Itu biasa nama-nama ya. Nah, yang terakhir itu kaitannya dengan tanda nasab. Tanda nasab itu intinya adalah fathah. Ya, sebagian besar yang nasab sebagai maf'ul misalnya sebagai objek itu tandanya pakai fathah. Isim mufrad, jamak taksir, ya fi'il mudhari ya, isim ghair munsharif itu pakai fathah. Kemudian ada yang pakai alif. Ya, pakai alif itu asmaul khamsah seperti abaka, abana, akhona, akhoka gitu ya pakai alif. Tapi ini jarang ya. Ada jamak muannats, kemudian ada yang pakai kasroh yaitu jamak muannats salim. Jadi jamak muannats salim itu tidak menerima fathah. Jadi kalau mansub atau majrur sama-sama pakai kasroh.
Ya, samawati ati ya, panjang. Kemudian pakai ya itu isim musanna, jamak mudzakkar salim itu pakai ya, aini atau taini atau ina ya, ina. Kemudian ada yang membuang nun itu kalau fiil mudhore yang nasab itu dibuang nun. Ilam taf'alu walan taf'alu, tadinya taf'aluna, kemudian dibuang nunnya. Taf'alu. Nah, sedangkan yang terakhir itu tanda jazam untuk fiil saja ini. Untuk fiil saja. Jadi jazam itu kalau fiil mudhore yang tidak ketemu dengan huruf ilat, tidak ketemu dengan waw atau alif, itu pakai sukun. Jadi fiil mudhore yang jazam itu pakai sukun. Kalau misalnya la taf'al, la tajlis itu pakai sukun semua. Lam yalid itu pakai sukun, ya tidak boleh pakai domah, tidak boleh pakai fathah. Apalagi kasroh ya, yang yalid pakai sukun. Kemudian kalau ada huruf ilat itu dibuang huruf ilatnya. Ya, misalnya lan yad'u, ya tadinya yad'u pakai wawunya dibuang, yad'u. Jazm itu dibuang huruf ilatnya hilang. Kemudian dibuang huruf nunnya kalau jamak yang ani atau una. Fa'ilam taf'alu walan taf'alu gitu ya. Itu jazm pakai lam taf'alu, nunnya dibuang. Ini sepintas reviewnya, tapi saya ingin menerapkan pengetahuan itu semua, kita fokuskan ke surat Al-Fatihah. Jadi kalau awal-awal dulu kita sudah belajarin i'rabnya, tapi sekarang dengan sorofnya. Jadi ada kata yang itu ada asal usulnya, ya, ada sorofnya, ada yang tidak. Ya. Langsung memang bahasa Arabnya seperti itu. Jadi isimnya ya isim yang bukan musorif, bukan disorof. Ya, tapi isim yang memang kata yang orang Arab biasa menyebutkan itu, bisa mengucapkan seperti itu, tidak ada asal usulnya. Kita tidak bisa menggunakan tasrif ya dari surat Al-Fatihah. Jadi kita terapkan nahu dan juga sorofnya. Baik, kalau tidak diterapkan agak susah ngingetnya karena banyak sekali materinya yang sudah kita bahas ya. Pertama kita baca bismillah, ada bi, itu ingat lagi bi ada huruf jer. Bi itu huruf jer, ya. Isminya karena di depan huruf jer maka ismi adalah isim majrur. Karena di depannya huruf jer, jadi isim majrur. Isim majrur itu tanda jer, jadi berarti isim majrur itu jer, majrur. Tanda majrurnya adalah kasroh karena isim mufrad. Jadi tidak boleh bisma, tidak boleh bismu, harus bismi. Karena di depan huruf jer, ismi, isim majrur, majrurun, tanda jernya kasroh. Karena isim mufrad. Allahi itu mudhof ilaih. Karena tadinya ismullahi, nama Allah. Ya. Jadi tadi isminya majrur karena huruf jer, Allahinya mudhofun ilaih, majrur juga. Mudhafun ilaihi majrurun, tanah majrurnya kasroh karena isim mufrad Allahi. Jadi kasrohnya itu karena mudhaf ilaih, majrurun tanda jernya kasroh karena isim mufrad. Ar-Rahmani ini isim yang merupakan sifat dari lafaz Allah, disebut dengan tawabi, naat atau sifat dari isim majrur, maka dia juga majrur, makanya bunyinya ar-Rahmani. Tidak boleh ar-Rahmana atau ar-Rahmanu. Kenapa? Karena ar-Rahmani sifat dari Allahi. Lafaz Allahinya kasroh, maka ar-Rahmani juga kasroh. Karena sifat. Demikian pula ar-Rahimi. Ar-Rahimi adalah sifat dari lafaz Allahi. Jadi sifat kepada yang majrur juga tanda jernya kasroh.
Maka lafaz Bismillahirrohmanirrohim secara ilmu nahwu kita sudah paham. Bismi kasroh karena ada bi huruf jar, Allahi kasroh karena mudhof ilaih, Ar-Rahmani kasroh karena sifat dari lafaz Allah, Ar-Rahimi kasroh karena sifat dari lafaz Allah. Ya, itu ilmu nahwunya sudah kita tahu. Nah, bagaimana dengan ilmu sorofnya? Ilmu sorofnya yang bisa ditasrif ini adalah jadi ismun bisa asima yasimu isman, nama gitu. Tapi fiilnya jarang digunakan. Jadi ini langsung ismun, tapi dari kita tahu dari asin mim tadi asalnya. Jadi mudah difahami nama apa artinya adalah nama. Nah, Ar-Rahman ini Ar-Rahman adalah masdar dari rohima, sama dengan rohim. Ar-Rahman Ar-Rahim ini akar katanya sama. Rohima, ro mim nun. Artinya sayang. Rohima yarhamu. Ya, kita biasa nyebut ya. Kalau ada yang bersin, maka ketika dia mengatakan alhamdulillah, maka kita baca yarhamukallah. Yarhamukallahu. Jangan yarhamukallahi gitu ya. Nah, ini udah mulai harus bacaan yang kita baca harus tahu tuh. Yarhamu itu fiil mudhore, yarhamu ka-nya Anda, engkau itu sebagai maf'ul, objek, tapi dalam bentuk isim dhamir mabni kan. Yarhamu engkau. Allahu-nya sebagai fa'il. Sebagai fa'il, yarhamukallahu. Semoga Allah, jadi pelakunya subjeknya Allah. Semoga Allah merahmati atau menyayangimu. Yarhamukallahu. Kalau perempuan, yarhamu killahu. Yarhamu killahu. Semoga engkau wahai perempuan, semoga Allah menyayangimu wahai perempuan. Anda. Jadi yarhamukallahu, yarhamukillahu. Yarhamukillah biasanya tapi disukunkan karena langsung ya. Tapi kita harus tahu tuh sakal akhirnya itu Allahu karena sebagai fa'ilun. Artinya doa. Ya, itu rohima yarhamu. Nah, Rahman dan Rohim asalnya dari rohima, yarhamu. Rahman, yarhamu. Jadi isim domir masdar yang berasal dari kata yang sama rohima. Maka di sini ada perbedaan penafsiran. Para mufasir apa makna Ar-Rahman, apa makna Ar-Rahim. Kalau kata dasarnya sama dari rohimah. Maka kemudian tafsirnya menyebutkan Ar-Rahman itu yang maha pengasih, tidak pilih kasih untuk semua makhluknya di dunia, selama hidup di dunia. Jadi Allah memberikan kasih sayangnya kepada seluruh makhluknya. Mau yang beriman, mau yang kafir, mau yang maksiat, mau yang taat, semua yang dikasih. Karena itu semuanya hamba Allah, makhluk dari Allah, oleh Allah karena sayang rahmannya Allah diberikan semua kasih sayang itu, yaitu semua kebutuhannya selama hidup di dunia diberikan oleh Allah. Itu karena rahmannya Allah, rahmannya Allah. Tetapi beda dengan Ar-Rahim. Kalau Ar-Rahim ini Allah penyayang juga, pengasih dan penyayang. Nah, tetapi sayang Ar-Rahim ini hanya untuk orang yang taat saja, orang yang beriman dan taat saja, nanti di akhirat dengan nikmat kholidina fiha abada. Ya. Jadi walaupun akar katanya sama rohimah, tapi maksudnya berbeda. Jadi Allah menggunakan lafaz Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Yang dimaksud Ar-Rahman untuk di dunia saja, untuk seluruh makhluknya, tidak pandang bulu. Sedangkan Ar-Rahim itu khusus untuk orang yang beriman dan takwa dan taat saja dengan nikmat yang kholidina fiha abada, kekal selama-lamanya di dalam surga. Sementara orang yang durhaka, orang maksiat tidak akan mendapatkan Ar-Rahimnya Allah. Subhanallah. Lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Jadi dari segi nahwu dan segi sorofnya kita sudah belajar. Nah, kemudian kita lanjut ke ayat yang kedua. Karena menurut mazhab Syafi'i, Bismillah ini ayat pertama. Ini walaupun di sini tulisnya
tanpa ayat ya, tapi maksudnya itu karena 7 ayat ya, 7 ayat surat Al-Fatihah ini. Ayat pertamanya Bismillahirrahmanirrahim. Nah, nah secara nahu ya, kita belajar nahu dulu. Alhamdu itu mubtadaun. Topik pembicaraan alhamdu. Mubtada itu rofa, marfu. Tanda rofanya domah karena isim mufrad. Jadi alhamdu. Pakai alif lam sehingga menunjukkan segala puji. Alhamdu. Tidak boleh alhamda, tidak boleh alhamdi. Kenapa? Karena tidak ada huruf inna, tidak ada huruf jer gitu. Sehingga awal kalimat disebut mubtada itu rofa, marfu. Tanda rofanya domah karena isim mufrad. Kemudian li harfu jarin, mabni pakai kasroh ya. Allahi karena depannya huruf jer berarti Allahi isim majrur. Tanda majrurnya kasroh karena isim mufrad. Ya. Rabbil alamina. Nah, Rabbil alamina ini namanya badal atau pengganti dari lafadz Allah. Ya, badal itu bagian dari tawabi yang kita sudah pelajari. Jadi Robbi itu karena badal dari majrur, maka dia majrur juga. Robbi tidak boleh roba, tidak boleh robu, harus Robbi karena kembali kepada lafadz Allahnya kasroh. Nah, al-alamina ini mudhofun ilaihi dari kata Robbi, Robbil alamina. Robbi mudhof, al-alamina mudhofun ilaihi. Mudhof ilaih itu majrur. Nah, ini tanda jernya apa? Karena dia jamak mudzakkar salim, ina, maka tanda majrurnya ya, ina. Kalau marfu, una, alamuna, gitu. Tapi karena dia majrur jadi alamina. Jadi akhirannya ina. Ya, majrurnya dengan ya. Ar-Rahmani, Ar-Rahimi ini sama dengan yang di atas. Ini badal atau sifat dari lafadz Allahi. Jadi alhamdulillahirrahmanirrahimi. Boleh juga alhamdu rabbil alamin arrahmanir rahim juga boleh, kan ini sama sejajar, jadi namanya badal. Kenapa kok dalam surat Al-Fatihah ini ada sifat juga ada badalnya? Jadi pasti ada maksudnya, makanya surat Al-Fatihah itu luar biasa dalamnya pemahamannya. Jadi Allahi, segala puji untuk Allah, kepunyaan Allah. Itu lillahi. Lillahi itu artinya bisa milik, bisa untuk. Jadi segala puji kepunyaan Allah. Nah, Allah itu siapa? Rabbil alamin. Rabbi al-alamin. Nah, ini pengganti dari lafaz Allah. Jadi kalau Allah itu namanya, kalau Rabbil alamin ini apa yang dikerjakannya, apa yang dilakukannya gitu. Jadi sebagai Robbi, atau kalau di manusia namanya fungsinya gitu ya, atau statusnya. Robbi itu artinya pengatur. Ada kita mengenal murabbi, jadi pengatur, yang memanage, yang mengatur. Jadi Allah itu Robbil alamina, Tuhan yang mengatur, yang mengendalikan, yang menggerakkan, yang mengurusi al-alamina seluruh alam. Jadi jamak mudzakkar salim. Mau alam dunia, alam barzah, alam akhirat, mau yang zahir atau yang gaib, dan semuanya, semua alami. Makanya pakai jamak mudzakkar salim. Jadi semua yang ada ini ya, berbagai macam alam yang kita jangkau atau tidak kita jangkau, ada yang zahir ataupun yang gaib, itu semuanya diatur oleh Allah. Karena fungsi Allah sebagai Rabbil alamin, Tuhan pengatur seluruh alam, atau Tuhan sekalian alam, terjemahan biasa seperti itu. Tapi yang paling intinya adalah pengaturannya, yang mengendalikannya, yang mengurusinya, yang memanagenya, dan seterusnya. Itu Rabbil alamin. Ar-Rahman tadi yang di atas, yang maha pengasih lagi maha penyayang. Nah, kata Maliki Yaumiddin ini sama dengan Rabbil alamin. Jadi badal dari Allahi itu bisa Rabbil alamin, bisa Maliki Yaumiddin. Jadi kalau dibuat dipecah-pecah bisa bunyinya alhamdulillahi maliki yaumiddin. Jadi kalau Rabbil alamin tadi pengatur, kalau maliki
Maliki itu dia isim fa'il dari malaka yamliku. Malika ya, malika yamliku. Ya, pemilik atau yang memiliki. Atau ada yang menerjemahkan yang menguasai. Malika penguasa, ya malika yang menguasai, yamliku yang memiliki atau yang menguasai. Bahwa malikun itu isim fa'il, jadi pemilik atau penguasa. Pemilik atau penguasa. Penguasa apa? Biasa terjemahnya ke penguasa ya, bukan pemilik ya. Karena maksudnya yang mengatur, yang mengendalikan, yang menginstruksikan, tidak ada satupun yang bisa menolak apa yang dilakukan, apa yang dikehendaki oleh Allah sebagai maliki, sebagai penguasa. Apa yang dikuasai? Yaumiddini. Hari ad-dini. Nah, kata ad-dini dalam bahasa Arab itu asal katanya itu sama dengan hutang ad-dain. Ad-dini, dana yadinu dainan. Ya, hutang. Tapi ada makna yang lain, ada agama artinya, ada pembalasan, ada hutang piutang, ada pengembalian dan seterusnya, itu kata ad-dini. Nah, maka dimaksudkan dalam ayat dalam surat Al-Fatihah ini adalah yang menguasai hari pembalasan, bukan hari agama gitu. Jadi makanya kata ad-din ini termasuk satu kata yang memiliki makna lebih dari satu, sehingga bisa terjadi perbedaan tafsiran. Ya, kata-kata musyarakah seperti ini disebut dengan kata yang mutasyabihat, yang bisa multi tafsir, multi arti. Bisa dini, bisa agama, dini bisa pembalasan, dini juga bisa hutang piutang. Dari kata dainnya. Tapi yang dimaksud di sini adalah yang menguasai hari pembalasan. Maliki itu karena badal dari lillahi, jadi majrur pakai kasroh. Yauminya mudhof ilaih dari maliki. Maka mudhof ilaih majrur, tanda jarnya kasroh karena mufrad. Ad-dini ini mudhof ilaih dari kata yaumi. Mudhof ilaih majrur, tanda jarnya kasroh karena isim mufrad. Ini sampai ayat ke-4. Ayat ke-5, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini jumlahnya jumlah fi'liyah, kalimat verbal, tetapi yang objeknya dikedepankan atau maf'ul bihnya ke depan muqaddam, sehingga mengandung pengertian adatul hasr, hanya kepadamu na'budu. Jadi kalau yang bukan cara Al-Qur'an itu bunyinya na'budu iyyaka. Ya, na'budu iyyaka. Jadi ada fi'il, fa'il, maf'ul. Tapi kalau Al-Qur'an modelnya berbeda. Justru maf'ul bihnya dulu, objeknya ke depan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inu. Ya, nasta'inu. Jadi iyyaka mabni, ya, mabni karena isim domir ini. Na'budu fi'il mudhari, fa'ilnya nahnu, kami. Ya. Kemudian karena tidak ada huruf nasab, tidak ada huruf jazm, maka dia marfu, tanda rofaknya dhammah. Na'budu. Wa huruf atop iyyaka sama tadi maf'ul bih muqaddam dikedepankan dan dia mabni karena sin domir. Nasta'inu fi'il mudhari, fa'ilnya nahnu, kami, dan rofa, tanda rofaknya dhammah karena tidak ada huruf jazm, tidak ada huruf nasab. Nasta'in. Dan urutan ini harus urut, tidak boleh dimaknanya dibalik, tidak boleh. Jadi kepadamu dulu, hanya kepadamulah kami selalu, karena fi'il mudhari ya, selalu senantiasa menyembah atau beribadah. Jadi karena na'budu kata abida ya'budu, abida ya'budu. Orangnya disebut abidun. Kalau yang diibadahinya namanya ma'bud, la ma'buda, ma'bud yang diibadahi. Kalau yang tukang ibadah disebut abid. Abid. Jadi penyembah. Nah, kita selalu disuruh, ya tadi sebagai konsekuensi kita sebagai hamba, maka diperintahkan untuk beribadah. Ya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni.
tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar kedua makhluk itu beribadah kepadaku di situ. Jadi tugasnya adalah ibadah. Ibadah itu apa? Melaksanakan seluruh perintahnya, menjauhi seluruh larangannya. Dengan kata lain, ibadah itu identik dengan takwa atau taat. Jadi hanya kepadamu-lah ya Allah, kami selalu senantiasa beribadah, dan hanya kepadamu-lah nasta'inu, kami selalu senantiasa memohon pertolongan. Nasta'in. Jadi sebelum minta pertolongan ibadah dulu, jangan dibalik, minta tolong terus, tapi ibadah dilewat gitu. Jadi urutannya adalah na'budu dulu, baru nasta'in. Kemudian ayat berikutnya adalah doa. Doa. Ihdi ini fi'il amr, tapi kepada Allah disebut doa. Ihdi. Jadinya tadinya tahdi, ya ya-nya dibuang, ihdi. Ya, tunjukilah olehmu ya Allah, naknya itu, jadi ihdi ini mabni ya. Mabni karena fi'il amr. Naknya maf'ul bi. Tapi karena domir kami itu mabni ya. Ihdina, tunjukilah olehmu ya Allah kami, as-siratal mustaqimah itu sebagai maf'ul bih yang kedua, maf'ul bih objek yang kedua. Setelah nah objek pertama, as-siratal mustaqimah ini objek kedua. Maka karena maf'ul dia mansubun, tanda nasabnya fathah karena isim mufrad. Al-mustaqimah ini sifat dari as-sirata karena pakai alif lam. Ini mudzakkar ya sama. Jadi makanya pakai mustaqimah. Sifat dari yang nasab, maka dia nasab juga, tanda nasabnya fathah. Nah, kemudian kalau kita lihat di sini mustaqim itu adalah isim fa'il dari istaqoma. Ini walaupun belum kita pelajari, ada yang 6 huruf ya. Jadi sudasi itu istaqoma yastaqimu istiqomah. Perbuatannya sebut istiqomah, orangnya mustaqim. Orang yang istiqomah itu mustaqim. Tapi karena pakai alif lam, jadi sifat. Ini isim fa'il yang menjadi sifat dari kata istirata. Jadi pasti ada maksud di sini. Kenapa tidak mudhof ilaih gitu ya? Pasti hanya Allah yang tahu. Maka terjemahannya biasanya jalan yang lurus. Padahal sebenarnya jalan orang yang istiqomah. Karena mustaqim isim fa'il dari istiqomah ya. Istaqomah yastaqim istiqomah. Mustaqim orangnya, orang istiqomah. Jadi jalan orang yang istiqomah. Ya, siapa yang istiqomah dilanjutkan di berikutnya, siroto, jalan. Ini kenapa pakai to siroto bukan sirotu siroti, karena dia badal dari asirotol mustaqim. Asirotonya pakai fathah. Nah, di siroto ini pakai fathah. Aladina ini mudhof ilaih tapi dia mabni karena isim mausul. Ya, jadi mabni aladina. Jadi al-mustaqim itu adalah aladina, orang-orang yang an'amta, fi'il madi, fa'ilnya anta Allah, yang engkau telah beri nikmat. Jadi telah beri nikmat. Makanya ini pasti orang yang sudah meninggal. Itu para nabi, para sahabat, para salafus soleh, para ulama, orang-orang ahli ibadah gitu. Jadi kita minta petunjuk pada Allah, tujukan kepada jalan orang yang telah Allah beri nikmat. Nikmat iman dan Islam sampai wafat, karena mereka mustaqim, istiqomah sampai wafat. Jadi orang-orang istiqomah sampai wafat adalah orang yang telah Allah beri nikmat iman dan Islam sampai wafat. Ya, alaihim atas mereka, Allah huruf jar, himnya mabni ya, karena isim dhamir. Nah, ghairil maghdubi ini kalau alaihim himnya itu sebenarnya ada huruf jar, tapi dia mabni. Nah, ghairi ini pengganti dari him atau badal dari him, bukan al-maghdubi. Jadi makanya majrur ghairi, karena depannya ada alaihim, alaknya huruf jar itu. Ghairi ini isim majrur dengan kasrah. Al-maghdubi mudhofun ilaih, majrur tanda jarnya dengan kasrah. Alaihim sama dengan di depan, ala huruf jar, himnya mabni. Nah, wala wa huruf atop la-nya la tidak nafi, ad-dhalin. Ad-dhalin itu atop dari al-maghdubi. Jadi ad-dhalin majrur kan mudhof ilaih ya. Jadi atop dari mudhof ilaih majrur, tanda jarnya ya karena jamak mudzakkar salim ad-dhalin.
ina. Nah, kalau dari segi sorofnya, al-maghdubi ini isim maf'ul dari godoba, yagdobu, godban, fahuwa godib. Kalau yang marah, pemarah atau yang marahnya disebut godib, yang dimarahi, yang dimurkai al-maghdub. Al-maghdub orang yang dimurkai. Kalau orang yang dirahmati al-marhum. Kalau yang dimurkai al-maghdub. Maka kita juga sering berdoa, Allahumma inna na'udzubika min adabil qabri Allahumma nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar atau min ghadabika wan nar. Atau ketika ada petir gitu, kita berdoa memohon kepada Allah dari min ghadabika, dari kemurkaanmu. Jadi kita tidak mau menjadi orang yang al-maghdubi, yang dimurkai. Dan bukan juga orang yang dolin. Dolin itu isim fa'il dari dola ya dulu dolalatan, bahwa dolin orang yang sesat disebut dolin. Ya karena jamak orangnya banyak, maka dolina orang-orang yang sesat. Nah ini yang kita terapkan di dalam suratul Fatihah. Saya kira itu dulu ada 19. Mungkin kita bisa stop share-nya, bisa diskusi. Kita menerapkan nahwu sorof di dalam suratul Fatihah. Jadi kita membaca Fatihah itu betul-betul paham kenapa demikian gitu ya, dan asal usul katanya dan seterusnya. Kalau ada yang ingin didiskusikan, saya persilahkan, dan juga bebas ya, diskusinya bebas, ya, nggak mesti harus bahasa Arabnya. Silakan teman-teman, ibu-ibu, bapak-bapak yang ingin bertanya. Saya dong mau. Saya bertanya dulu deh. Sebelum Silakan, Bapak Pak. udah ngantuk nih. Ini Ya. bebas atau apa? Tadinya saya temukan yang mau saya tanyakan itu waktu saya tadarus di salah satu surah lah gitu ya. Rupanya pertanyaan yang sama saya temukan di Al-Fatihah. Jadi saya mungkin masih kurang informasi nih, ya itulah gunanya belajar ya. Tanda lam alif itu ya di antara dua ayat, dalam pengertian saya kan tidak boleh berhenti apa gimana ya Pak Ustadz ya? Lam alif. Iya, apa kalau tidak boleh berhenti, apakah harus satu nafas itu, 3 ayat itu? Jadi tanda wakaf ya, istilah ada tanda-tanda wakaf, tanda-tanda berhenti. Jadi ada pendekatannya dua. Kalau di situ ayat, ada nomor ayat, maka kita boleh berhenti dan tidak usah diulangi. Kalau ayat ya, kan di ayat juga di nomor saya tadi misalnya ya, di dalam surat Al-Fatihah, saya share lagi. Ayat 1 itu. Contoh misalkan ini kan la ya, lam alif ya. Iya. Tapi karena ini ada tanda ayat, maka Iya. udah boleh di sini Robbil alamin, nah, selesai Robbil alamin gitu. Tapi kadang-kadang nggak ada ayat. Nah di atasnya ada tanda lam alif. Lam itu artinya la. La itu artinya jangan. Maksudnya jangan berhenti. Jangan berhenti. Ya, jadi ini pengecualian kalau ini sebagai ayat. Jadi ayat itu boleh kita arid lisukun, boleh kita ingin atau akan berhenti. Makanya di sini dipanjangkan, namanya kalau dalam pelajaran tajwid disebut mad arid lisukun. Panjang karena mau sukun, mau berhenti. Sukun itu artinya berhenti. Iya. Ya, berhenti. Jadi nanti nunnya ini disukun. Jadi Rabbil alamin. Nah, ini agak panjang. Panjangnya bisa 5 ketukan, bisa 6 ketukan. Dan ini tidak perlu diulang lagi. Kenapa? Karena ada tanda ayat. Jadi ayat itu memisahkan satu kalimat. Berarti kalimat ini sudah sempurna nih. Tapi kalau tidak ada ayat, kemudian ada la, berarti kalimatnya belum sempurna. Sehingga kalau berhenti di sini, diulang lagi nanti kalau baca ulang. Diulang lagi. Jadi karena ada tanda la. Tetapi kalau di sini misalnya ini tanda to.
toh ini wasat. Wasat itu tengah-tengah. Mhm. Artinya boleh, ya, boleh berhenti, boleh dilanjut gitu ya. Tapi karena kembali lagi karena ini ada nomor ayat, maka sebaiknya ini berhenti. Jadi yaumiddin. Jadi sama dengan mad arid li sukun. Jadi i-nya panjang. Panjang karena mau berhenti gitu ya. Tapi dari segi boleh nggak dilanjutkan? Misalnya kan ada yang baca satu nafas gitu ya. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Ya, itu ya kalau saya nggak sanggup sih kalau suruh satu itu ya. Toh kita sudah diberi rambu-rambu, ini ada ayat ya, berhenti aja gitu ya. Berhenti aja. Tapi ini intinya boleh kita berhenti, boleh kita juga lanjut. Toh itu tengah-tengah, wasat ya. Atau wasit itu penengah gitu ya. Jadi ini juga toh gitu ya. Ini juga sama. Maka cuman gini, kalau kita lanjut disambung, maka jangan disukun. Karena sukun itu artinya berhenti. Oke. Berarti jadi kalau misalnya ini mau dilanjut harus Robbil alaminar rahmanir rahim. Kalau mi-nya ini kan nggak dia hidup juga jadi nggak nyambung ya, nggak apa-apa. Nah yang ini misalnya iya karena bodoh iya karena sta'inu dina. Kalau mau dilanjut ini harus dibunyikan. Kemudian ini jadi hilang nih kasroh di sini. Nasta'inu dina siroto, jadi ihnya hilang. Jadi karena ini langsung nyambung ke ini. Kenapa? Karena ih di alif ini sebenarnya disebut dengan alif wasol, ini tambahan. Tadinya ini akar katanya dari hada yahdi, hidayah. Kemudian ketika dirubah jadi fi'il amr ditatangkan alif wasol namanya. Jadi ihdi. Sehingga kalau disambung dengan domah, maka alif wasolnya nggak usah dibaca. Nasta'inuh dinas sirotol mustaqimah. Nah, sirotol. Jadi kalau lanjut sirotol mustaqimah sirotol ladina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Dengan berhenti di akhir ayat keempat itu dengan sukun dan langsung membedakan arti enggak? Sebenarnya gini, enggak cuman gini kalau syurotol dengan kita ihdinas syurotol sama artinya ya. Ihdinas sirotol mustaqim dengan kalau misalnya ihdinas sirotol mustaqim, cuman yang nggak boleh bisa itu ini nih asirotol mustaqim, ini satu kesatuan. Oke. Karena ini sifat mausuf, sifat dengan ini. Jadi ihdinas, jangan sampai ihdinas siroto. Iya. Ihdinas sirot misal al mustaqimah dilanjut ke sini, kacau artinya. Jadi tunjukkan kami ke jalan. Kemudian ini kalimat baru lagi nanti, orang-orang yang istiqomah. Jadi atau lurus, jadi tidak boleh seperti itu. Makanya cukup dengan ayat ini kita bisa berhenti di ayat. Walaupun ada tanda lam alif, tanda to atau tanda kop dan lam. Biasanya kop dan lam itu artinya wakop aula. Berhenti lebih bagus. Ada lam alif, bukan. Jadi ada kop lam, ada wakof aula, ada yang wasol sod dan lam, sod dan lam di atas itu. Nah itu berarti wasol aula itu nyambung lebih baik, lebih utama. Ada kop lam, wakop aula, berhenti lebih baik. Kalau sod lam, wasol lebih baik. Kalau la saja artinya ya tidak berhenti gitu. Cuman itu kalau tidak ada ayat gitu. Di tengah-tengah ayat terakhir alaihim khairil maghdu itu juga ada lam alif itu. Iya. Disarankan untuk berhenti atau memang bisa dilanjut? Nah, ini juga ada dua pilihan karena di sini selain lam alif ada yang membuat tadi saya tanda seperti apa huruf kayak apa ini kayak H besar ya. Ini ada yang mengatakan ini sebagai tanbih. Tanbih itu perhatian gitu ya. Jadi boleh juga sirotol ladina an'amta alaihim. Jadi ini fungsinya ini ada hak gede ya, ada tanda seperti apa lauf gitu ya. Itu menggantikan dengan ayat seperti ayat. Karena sebenarnya sampai alaihim ini sudah satu kalimat sempurna. Sirotol ladina an'amta alaihim.
Jadi ghairil maghdubi alaihim waladdallin ini sebenarnya badal dari kata him sini, boleh disambung karena pakai ada la di sini seperti yang di atas tadi, boleh disambung, boleh berhenti. Oke. Boleh berhenti. Jadi walaupun ada lam, tapi di sini ada tanda lagi. Nggak tahu kalau di mushaf ya, karena beda mushaf juga ada beda tanda. Tapi intinya boleh berhenti di situ dan tidak perlu diulang lagi karena sudah kalimat sempurna. Ya. Boleh juga dilanjut. Jadi kalau nafasnya masih kuat, suratul ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin itu bisa. Cuman kan di sini ada mim mati, di sini ada ghin. Di sini tidak boleh didengung. Namanya idhar safawi. Idhar safawi itu jelas alaihim ghairil. Jadi ghinnya itu jadi tidak boleh alaihim ghairil gitu, nggak boleh ini kaidah membaca. Jadi nanti belajar tajwid dan makhrajnya ya. Jadi ada tajwid itu nanti ada di sini ada idhar, ada ikhfa, ada iklab, ada idgham gitu ya. Nah seperti ini mim mati, di sini ada ghin, tidak boleh digunak. Jadi alaihim ghairil maghdubi. Jadi himnya jelas, mimnya kedengaran him, kemudian gha-nya udah beda lagi gitu. Jadi antara berhenti dengan dilanjut tidak berbeda nyata. Tidak berbeda nyata. Karena alaihimnya sukun. Baik itu udah. Oke, yang lain ini saya sejak dulu, jadi saya sengaja nih menunggu nih hari ini untuk bertanya. Saya sering ketemu ada fatain, kasratin sama domain, entah itu di tengah ayat atau di ujung. Begitu ketemu ya sama waw sama ba, dia kok nggak tajwid ya? Nggak pakai tasdid ya? Ya, karena saya tasdid ya, karena terbiasa begitu. Saya ucapkan karena terbiasa ya. Kasrotin itu ketemu dengan 3 huruf tadi. Harus masuk. Itu apa ada arti ya? Iya. Pertama pertanyaannya, apakah saya salah kalau saya sambung gitu ya dengan tajwid ya? Satu, yang kedua, apakah ada beda arti ya dengan tidak diberi tanda di Al-Quran seperti itu ya? Gini, kalau pakai tasdid berarti ada 2 huruf yang sama. 2 huruf yang sama itu pakai tasdid. Artinya misalnya kata yang kita belajar kemarin misalnya apa ya? Kata karroma. Tasdid ya, tasdid. Jadi tasdid itu dua huruf yang sama ada 2. Jadi huruf yang sama ada 2. Biasanya karroma berarti ro-nya ada 2. Jahada misalnya jahada haknya ada 2 gitu. Makanya diwakili dengan tasdid. Iya. Dua huruf yang sama itu si tasdid. Nah, kalau tanwin bertemu dengan ya, bertemu dengan wawu atau bertemu dengan mim, ya itu ada di pelajaran tajwid namanya idgham. Idgham itu artinya bunyi tanwinnya atau bunyi nun matinya masuk ke dalam huruf ya atau masuk ke dalam huruf mim. Itu idgham itu memasukkan bunyi gitu. Jadi misalnya ya'mal. Jadi nunnya itu nggak kedengaran. Jadi langsung ke ya. Famay ya'mal. Padahal di bunyinya kan tertulisnya faman ya'mal gitu. Ya. Itu pertanyaan saya. Ketemu ya tapi nggak ada tanda tasdid itu. Iya. Jadi kalau masuk idgham itu tidak perlu tasdid. Udah otomatis. Jadi kalau tanwin atau nun mati, jadi tanwin baik fathatain, kasrotain atau domatain atau nun mati itu bunyinya hilang, masuk ke huruf yang di depannya. Masuk itu bahasa Arabnya idgham. Jadi memasukkan bunyi tanwin, bunyi nun ke dalam huruf ya, ke dalam huruf wawu, ke dalam huruf mim meskipun tidak ada tasdid. Jadi ada atau tanpa tasdid ya? Iya. Oke. Apalagi kalau ada tasdid, kalau tasdid udah pada ditekankan kan gitu. Tidak ada tasdid pun memang bunyinya harus dimasukkan. Jadi yang dibaca oleh udah benar. Memang seperti itu.
Itu kalau di ujung ayat kita Mm-mm. wajib menyambung Mm-mm. idham gitu ya, atau Mm-mm. kita boleh berhenti di ujung ayat. Tergantung kalau ayat itu lebih baik berhenti. Walaupun ada tanda bahwa dia akan tajwid di depannya gitu ya, Iya, di ayat iya. berikutnya. Jadi biasa aduh kalau kalau berhenti kalau ayat boleh lebih baik ya. Ini karena kaitannya dengan kalau ada ayat berarti sebenarnya sudah satu kalimat sempurna. Oke, Karena tidak mungkin ada ayat tapi itu satu kalimat yang dipecah dengan ayat. Nanti maknanya pasti berubah. baik. Karena dulu ketika ketika turun itu kan tidak ditulis dulu hafalan dari Rasul kepada para sahabat. Iya, iya, Nah, baru iya, kemudian dibukukan itu pada masa Khalifah Utsman bin Affan. Dan iya, dulu itu belum ada tanda ayat, belum ada tanda wakof, bahkan baik, titik pun boro-boro sakal ya titik pun nggak baik, ada. Gitu. baik, Oleh karena itu baik. kemudian kita dibantu oleh ulama, oleh para ulama abad-abad dulu gitu ya, orang Iya, iya, pinter-pinter gitu ya. iya. Itu ajarin ilmu tajwid, ilmu makhraj, Baik, ilmu nahwu, ilmu baik, sorof. Alhamdulillah. baik. Ya. Berarti pemenggalan-pemenggalan ayat itu, mohon maaf saya agak nyeleneh ya, itu Ya. konsensus ya. Konsensus di saat orang itu menyusun ya, di saat zamannya Khilafah Utsman ya. Jadi bukan konsensus sebenarnya, karena ini kan udah hafalan semua. Yang Iya, iya. hafal itu kan ribuan, ribuan. Oke. Dan mereka mereka kan faham ketika turun ayat itu faham. Jadi kalimat sempurnanya sampai mana, ini topiknya Oke. tentang apa, dalam surat apa. Sehingga disebut konsensus juga bukan. Karena Pak, karena orang ini tidak ketemu satu sama tidak bermusyawarah. Iya, Tapi iya. mereka sudah hafal, bahkan dulu ketika Rasul hidup pun mereka biasa menghatamkan dan tadarus, apalagi bulan Ramadan gitu ya. Artinya kalau tadarus kan dari surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas, diulang-ulang. Diulang-ulang berarti tartibnya, urutannya kan juga sama. Jadi surat pertama itu apa dan seterusnya kan, termasuk ayat ini, surat ini, ayat pertama apa, kedua dan seterusnya. Dan itu ribuan orang. Karena Iya. para sahabat yang menghafal Quran itu ribuan jumlahnya. Cuman baru dituliskan, tertulis dan dibukukan menjadi mushaf. Itu kan prosesnya mulai dikumpulkan dulu masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian masa Umar bin Khattab dilanjutkan. Baru selesai terkumpul semua pada masa Khalifah Utsman bin Affan dan kemudian ditulis. Jadi dari catatan-catatan itu dikumpulkan kemudian ditulis. Sehingga kemudian setelah itu kan tentunya karena mereka sudah saling hafal, begitu hasil tulisannya kan mereka baca Iya. benar atau salah gitu ya, benar atau salah, karena intinya Al-Quran itu tidak mungkin salah. Kenapa? Karena ada ribuan orang menghafal zaman sahabat, kemudian apalagi lanjutkan masa tabiin, masa kemudian tabiin, dan kemudian mereka hafal dan paham gitu. Kalau para sahabat ya karena turun kepada mereka ya. Jadi mereka bukan hanya hafal tapi mereka paham apa yang dimaksud gitu ya. Baik. Sehingga tidak mungkin salah. Jadi apa yang kita terima bahkan sampai sekarang pun ternyata ilmunya ada untuk menjaganya itu. Bahkan tadi saya katakan tidak boleh dibaca doma. Bismu tidak boleh, harus bismi karena ada ilmunya, ilmu alatnya. Ya. Tidak boleh dibaca alhamda, tapi harus alhamdu karena dia mubtada. Mubtada itu marfu, tanda rupanya domah karena isim mufrad. Jadi otomatis Al-Qur'an itu terjaga. Kenapa? Ada ilmu untuk menjaganya, ada para penghafalnya, ada juga yang paham maksud dan tujuannya. Itu hebatnya Al-Qur'an. Dan kitab suci yang lain nggak ada yang seperti itu. Ya. Nggak ada. Jadi luar biasa. Al-Qur'an ini memang luar biasa. Jadi makanya kita semakin belajar, semakin kita rasa kagum terhadap ini adalah mukjizat itu akan melekat dalam diri kita. Dan makanya kalau kita belajar kata Rasulullah, man ta'allamal ilma, ya. Jadi apa khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Jadi yang sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya kembali Al-Qur'an. Jadi ini ada tugasnya nih, udah nanti harus ngajarin ke siapa? Ke orang yang dikenal sama udah. Iya kan? Kata Rasul baligu ani walau ayat, sampaikan dariku walaupun satu ayat kan gitu. Jadi ilmu ini luar biasa. Jadi utama ilmu adalah Al-Qur'an. Jadi sehingga orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajar kembali itu adalah orang terbaik. Khairukum. Jadi sebaik-baik kalian gitu. Yang terbaik dari kalian. Mudah-mudahan kita masuk di dalam.
Ingat ya, bukan hasilnya ya. Kalau hasilnya itu diserah sama Allah. Pemahaman itu Allah yang akan memberikan kepada kita. Tapi belajarnya itu ikhtiari kita. Walau alam. Ada lagi ibu-ibu? Masih 18. Kang Cucu? Ada? Ada pada ngantuk? Ada. Silakan. Ini Assalamualaikum Kang. Waalaikumsalam. Suka ada nun wikoyah ya, nun yang di bawah di bawah alif itu gimana mau sambungnya atau gimana tuh bacanya Pak? Jadi nyambung nih bacaan Quran nih jadinya. Ya, jadi nun wikoyah itu nun penjaga. Ya, seperti misal penjaga apa? Biasanya ada domir, domirnya itu ya mati. Nah, ya mati itu mau tidak mau harus ada yang menjaganya, namanya wikoyah. Apa yang menjaganya? Nun, namanya nun wikoyah. Misalnya, contoh misalnya tadi, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Di situ liya'buduni bukan liya'buduna bunyinya. Karena li-nya itu li, lamnya lam taklil sehingga atau li ajlih ya, sehingga ya budunya itu harusnya kan udah ya budu, li ya budu gitu. Tapi di situ ada tambahan ni, ni-nya ada nun, di situ harusnya ada ya. Jadi ada yang dijaga ya, agar mereka semua beribadah kepadaku. Nah, ku-nya itu, akunya itu pakai ya, ya mati. Tapi karena di akhir ya-nya yang dihilangkan, tinggal nunnya, nun wikoyah. Kemudian nun wikoyahnya pakai kasroh, karena sebenarnya ini menjaga ya mati. Ya mati itu bunyi di depannya itu pasti kasroh. Ya, ni gitu ya. Tapi ni-nya hilang, ya-nya hilang. Nah, kalau kita belajar bahasa Arab, kita paham itu maksudnya. Kenapa kok liya buduni ya, bukan liya buduna? Karena dia bukan fiil mudhore dengan fa'ilnya jamak gitu. Bukan, tapi liya budu itu lamnya ada lam taklil itu menasabkan, ya budu udah dibuang tuh, unanya udah nggak ada, nunnya ya udah nggak ada, nunnya dibuang. Tapi di situ ada objeknya aku ya kasroh, ya mati aku. Nah ya mati itu harus ada dijaga dengan apa? Dengan nun, namanya nun wikoyah. Nah nun wikoyahnya pakai kasroh, dia budu nih. Nah, bagaimana kalau ini nun wikoyahnya ini nyambung gitu ya, nyambung ke kalimat sesudahnya gitu ya. Sebenarnya sih ini cara membaca saja, tapi kalau ada ya-nya, biasanya kalau dibaca ya-nya bunyi, ya-nya ni gitu ya, itu berhenti sukun di ya, itu kalau nun wikoyah untuk ya-nya bunyi. Tapi ada nun mati, jadi bukan nun wikoyah ini sebenarnya, nun mati atau tanwin yang kemudian di depannya kemudian pakai alif lam ya. Misalnya lahwanil ya, ning fadu, jadi lanjutkan gitu ya. Itu dibunyikan nunnya. Dibunyikan nunnya. Contohnya apa ya? Jadi atau gini, atau di depannya ini nyambung aja. Sukun, di depannya ada sukun lagi. Seperti Bashir itu fi'il amr, itu pakai sukun. Tapi kemudian di depannya ada alif lam, alladina pakai alif lam komariah. Nah, maka ini mau tidak boleh ada sukun, dengan sukun ketemu nanti nggak bunyi. Karena sukun mati dengan mati kan nggak bunyi, maka dibunyikan basyiril ladina. Jadi roknya ini bukan sukun tapi dikasih kasroh untuk membaca, nyambung. Kalau nun wikoyah sepengetahuan saya, karena nun wikoyah kan menjaga ya, menjaga ya, kalau disambung pasti bunyinya ya-nya ya mati, ya matinya gitu, atau ya-nya matinya mungkin pakai fathah kalau misalnya ya bunaya apa gitu ya, jadi itu ya-nya bunyi bukan disukunkan, jadi nunnya tidak berpengaruh. Atau kadang-kadang kalau misalnya memang dibunyikan tidak perlu nun wikoyah. Jadi nun wikoyah itu difungsikan untuk ya mati supaya dia bisa terjaga gitu. Artinya maknanya ada, jangan sampai hilang. Tapi kalau dia bunyikan ya-nya seperti walidaya gitu. Kata ya-nya
kedua orang tuaku gitu ya. Jadi ya-nya kan ada double tuh, pakai tasdid. Daini tadinya walidaini, nunnya dibuang, ada ya mati. Kemudian tambah lagi ya aku, ya mati. Maka ya mati ketemu dengan ya mati lagi dibunyikan jadi fathah. Walidayya, kedua orang tuaku. Jadi itu tidak perlu nun wikoyah. Tidak perlu nun wikoyah karena bunyi. Tidak mati gitu ya, sehingga tidak akan hilang. Jadi kalau kita berdoa nih, Robik fili wali walidayya, itu sebenarnya kita harus tahu walidayya itu dari kata walidaini dan ya mati, kedua orang tuaku. Nah, karena dia diidofahkan dengan ya, maka nunnya dibuang. Jadi karena mudhof, yang mudhof dibuang nunnya, karena tidak boleh tanwin, tidak boleh nun mati. Itu kalau mudhof ya, maka dibuang. Nah, ya-nya gantung tuh walidai. Walidai. Tadinya daini, walidaini. Kan dibuang nunnya dari walidai, ditambah dengan ya mati. Jadi gabung double. Double pakai tasdid. Jadi ya ada dua pakai tasdid, maka dibunyikan pakai fathah walidayya. Kedua orang tuaku. Kedua orang tuaku. Itu yang biasa kita baca di doa. Sebenarnya asik sebenarnya kan kalau belajar ilmu nahwu itu senang jadi kita oh iya ya gini, oh iya gitu. Jadi yang selama ini kita baca ternyata oh ini ada asalnya dari sini ya. Jadi sambil ngutak-ngatik gitu, buka lagi teorinya, ulang lagi gitu. Ya, makasih Ustaz. Biasanya itu nyambung ayat. Jadi al-lazi millazi kan ada huruf muqayyah di bawah alif itu. Ya. Menyambung. Untuk menyambungkan. Iya, yang lain juga ada awal kalimat, misalnya ini fiil amr, Ustaz. Ada ini harus kayak idhab atau ini tidak ada kasroh, tidak ada fathah. Huruf ketiga kah yang kita ikutkan? Karena biasa di Quran tuh nggak ada fathah, nggak ada ini harokatnya. Yang contoh apa contohnya? Ada salah di awal kata. Idhab ada apa ya? Contohnya ya. Surat apa tuh ada idham gitu. Jadi i-nya nggak ada. Jadi kita mengikuti tiga huruf. Tiga huruf yang ketiga. Misalnya dia patah berarti a gitu di i. Itu begitu ya. Atau mesti dihafal itu apa namanya fi'il amarnya ya? Dari fi'il amarnya. Kalau misalnya itu fi'il amar ya. Tapi gini biasanya memang Al-Qur'an yang beda cetakan, beda mazhab yang diikuti. Jadi kalau kita terbiasa membaca yang cetakan Toha Putra misalnya atau yang umum di Indonesia ya, itu kita sudah otomatis kita udah bisa ngikutin tuh. Tapi begitu kita baca misalnya cetakan dari Arab Saudi yang mengikuti mazhab Hambali, itu kadang kita bingung-bingung gitu. Karena nggak terbiasa kan. Sebenarnya kalau kita udah terbiasa dari waktu kita belajar kecil itu, ya seperti itu sebenarnya lebih mudah. Kita mengikuti normal gitu ya. Nah begitu pas baca yang baru-baru nih sekarang atau keluaran dari yang dicetak di Arab misalnya atau di mana, itu kadang-kadang ada yang beda tanda dan ini. Nah kalau sekarang sebenarnya cetakannya macam-macam, ada yang sudah dibantu dengan ilmu tajwidnya, pakai tanda ya ada warna-warni gitu ya. Bahkan jadi sekarang tuh sarannya macam-macam, jauh lebih ini tinggal punya kemauan aja kita sebenarnya kalau sekarang ya. Oke, makasih Tat. Ya, Mas Arya. Ya Kak, mau nanya lagi? Teman-teman yang lain mungkin silakan. Tapi ini biasanya ada ibu-ibu biasanya yang ramai. Mbak Ira, tadi ada yang pamitan Bang Maruli, jadi agak susah waktunya katanya. Saya bilang enggak, ya udah enggak ada masalah. Baik, kalau biasanya Mbak Ira ya yang suka nanya ya, Mbak Ira, ada Mbak Dila. Oke, kalau Judi, ada Mas Tendi, Mas Judi. Belum ada pertanyaan Pak Ustadz. Iya. Nanti menyimak saja dulu.
Ya mudah-mudahan tidak keberatan saya review hari ini dan agak banyak yang direview ya. Tapi saya mempraktekkan ke surat Al-Fatihah itu karena saya ingat dulu Al-Fatihah karena sambil baru awal-awal ya jadikan latihan itu. Jadi belum secara yang termasuk sorobnya belum. Gitu. Kalau nak itu apa tadi saya lupa dari apa nak itu kan kami ya itu kan fiil juga ya Ustaz. Apa itu yang nak budu nasta'inu? Ya nak budu itu dia fiil mudore. Mudore ya. Itunya madinya apa ya? Abida ya budu. Abida ya. Itu abdan. Bahwa abidun wadaka ma'budun. Jadi abida menyembah, ya budu sedang atau terus menerus menyembah. Kemudian abdun itu abdun hambanya. Abid orang yang menyembahnya. Jadi berarti fa'ilu ya? Mengikuti wajan fa'ila yaf'ulu. Ya, fa'ila ya. Kayak doroba janda abida fa'ila yaf'ulu. Jadi hasiba ya hasuna yasunu hasun. Bukan ya. Jadi mungkin abada lah, abada ya abid ain pakai ain ya. Jadi karena gini, salah huruf. Jadi maknanya salah. Kalau abada artinya selama-lamanya, abada. Tapi kalau abada ya'budu artinya menyembah. Menyembah. Jadi abdun penghambaan. Abdun itu penghambaan. Kemudian abid penyembahnya, penghambanya. Jadi kalau udah terjemahnya udah hamba ya ke kita. Jadi hamba saya itu abdun. Kalau wazan fa'ala kan jadi yaf'alu. Jadi fa'ala itu bisa fa'ala yaf'ulu, seperti doroba yadribu, seperti nasoro yang suruh, bisa fa'ala yaf'alu seperti fatah yaftahu, bisa fa'ala yaf'ilu, alama ya'lam. Dua ya, dua. Fa'ala yaf'ulu, fa'ala yaf'alu, nasoro yang suruh, fatah yaftahu. Iya, fatah yaftahu, nasoro yang suruh. Jadi ada fatah fa'ala yaf'ulu, fa'ala yaf'alu. Yaf'ilu biasanya alima ya doroba yadribu ada alima fa'ala yaf'ilu ada. Jadi fa'ala itu ada tiga. Kita harus ulang lagi ya. Fa'ala itu ada tiga. Ada fa'ala yaf'ulu, fa'ala yaf'ilu, ada fa'ala yaf'alu. Ada nasor yang suruh, doroba yadribu, ada fatah yaftahu. Gitu. Jadi ada tiga. Jadi bisa abada ya'budu, tadi abada ya'budu bukan abida ya, tadi abada ya'budu. Abada ya'budu. Abdan, abidun, ma'bud. Kalau yang nasta'inunya kita belum belajar tuh. Karena dari kita ista'ana, istaf'ala, ada tiga tambahan. Jadi ana artinya menolong. Kalau ista'ana pakai alim sin dan ta artinya memohon pertolongan. Ista'ana yasta'inu, nahnu nasta'inu, ana asta'inu. Jadi kami selalu memohon pertolongan. Jarot itu ya? Ya. Jadi ada nanti kita belajar yang sulasi mazid yang sudasi. Jadi sulasi mazid itu hurufnya tiganya, awalnya 3 ditambah 3. Jadi ditambah 3 jadi sudasi. Sudasi itu 6 huruf.
tambahannya alif, sin, dan ta. Jadi gofaro ditambah istagfaro. Jadi gofaro itu mengampuni, kalau istagfaro memohon ampunan. Jadi tujuannya untuk memohon, itu pakai alif, sin, dan ta. Insya Allah nanti kita kalau ngelanjutin lagi sorofnya, sedikit-sedikit yang biasa kita pakai. Ya, kita coba kenalkan ya, sambil sedikit-sedikit menghafal. Ya, memang harusnya nih belajar bahasa Arab tiap malam gitu ya, tiap malam rutin gitu. Kemudian ada tugasnya PR ngerjain dan offline ya, baru bisa. Kalau dengan sistem Zoom ini ya memang tadi kita agak berat, udah mah pesertanya di atas 50 tahun, kemudian seminggu sekali, kemudian pakai Zoom lagi gitu ya. Pakai Zoom ini kan kalau lagi ngantuk ya udah bablas karena nggak kelihatan sama ya, cuma namanya doang lagi kan. Bisa jadi ini sebenarnya ini Ustaz Sam ini lagi ngocoblak sendirian, yang lain pada tidur sebenarnya kan gitu. Karena nggak tahu. Tapi kalau Ya, hadir Ustaz, walaupun hujan tetap hadir. Ketahuan hadirnya. Lumayan sih Ustadz, ditambah ngaji di Umuhima itu juga kan jadi dikit-dikit nempel kok, insya Allah, walaupun nggak hafal-hafal banget, tapi ada pasti. adalah terekam gitu. Insya Allah kan kita juga baca Qurannya, jadi keinget lagi gitu. Oh iya ini yang ini gitu. Insya Allah lah, nggak ada yang nggak ada yang sia-sia lah. Insya Allah kalau belajar. Iya. Kan yang dinilai prosesnya. Iya. Tuh. Oh, Jody juga. bangun. Bangun. Jody. Baru datang kok bangun. Ngopi dulu ngantuk nih. Jadi. Saya. Madaya. Iya, kebanyakan Masih ngopi boleh nanya nggak sendiri. Pak Ustadz? Boleh, mangga, Pak. Kan masih baru jam berapa, jadi 9:30 ya. Baru 10:30 di tempat cucu 11 ya. di Samarinda. Ini Pak Ustadz, tadi kebetulan kita tadabur surat Al-Fatihah juga sih tadi pagi. Ada yang jadi pertanyaan saya itu gini, mungkin agak kita itu kan suka membaca surat Al-Fatihah itu kan 7 ayat gitu, harusnya kalau berhenti ya berhenti, terus tapi habis napas kan berhenti lagi, mulai lagi Ustadz. Nah, cuma kadang-kadang kan kalau kita sholat itu kita tuh nggak habis napas, tapi kita berhenti gitu lah di setiap ayatnya itu gitu. Nah itu tapi nggak kita sambung gitu. Nah gimana tuh hukumnya Ustadz? Misalnya gini kan kita baca cepet-cepet nih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahman, kan nggak berhenti, nggak habis napas. Harusnya kan disambung sesuai kaidah. Nah, tapi kita nggak nyambung sesuai kaidah, kita berhenti per ayat tapi napasnya nggak habis gitu. Gimana tuh Ustaz? Ya. Jadi gini, ini kan udah kebiasaan kita ya. Mestinya kalau kita nyambung ya dibunyikan, mestinya kan diwasolkan. Misalnya tadi Bismillahirrahmanirrahim, kemudian disambung dengan alhamdulillah ya. Jadi mestinya kan rohimil hamdu ya. Iya. Rohimil hamdu. Jadi bukan alhamdu. Kalau kita mau konsisten disambung, tapi kita biasanya kita berhenti diwakafkan kan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim, ya gitu ya. Iya. Sebenarnya itu walaupun napas kita tidak habis kan kita berhenti. Jadi boleh nggak ada masalah. Tapi kalau kita niatnya memang mau wasolkan ya harus konsisten. Berarti disambung-sambung tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin iyyaka gitu ya. Jadi di akhirnya tidak disukunkan. Nah, itu yang yang sering orang kemudian disebut satu nafas. Tapi sebenarnya tidak ada perintah kita ini harus sampai habis nafas baru berhenti, enggak. Makanya di situ ada tanda ayat, ada tanda waqaf. Tanda ayat itu menunjukkan itu kalimat sudah sempurna. Jadi kalau walaupun nafas kita masih ada,
Tapi kita berhenti di situ, nggak ada masalah. Dan itu memang sebaiknya seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Padahal kita masih napasnya masih satu napas misalnya, tapi kita udah berhenti di situ, nggak apa-apa, kan kita bersyukur di situ. Terutama orang yang nafasnya panjang. Tapi umumnya kita ini sebenarnya dibantu dengan tanda itu membantu kita, karena nafas kita nggak panjang gitu kan. Bismillahirrahmanirrahim itu udah satu napas udah enak lah. Ya kalau di murotalkan gitu juga bisa ditilawahkan ya. Tilawah pun kalau sholat kan nggak juga seperti waktu musabakoh gitu. Jadi panjang-panjang itu nggak kayak gitu juga. Jadi imam ya, apalagi jadi imam ya. Jadi imam itu memang betul-betul harus tartil. Tartil itu artinya banyak jelas, mufassaratan harfan. Jadi per hurufnya itu jelas. Kemudian tadi panjang pendeknya juga clear gitu. Makanya disuruhnya ya umul kaumu akrohum, ya Rasulullah menyatakan satu kaum itu diimami oleh yang paling baik bacaannya. Nah, yang paling baik itu kan superlatif ya. Paling itu tergantung komunitasnya. Jadi kalau komunitasnya misalnya ya orang hebat-hebat, orang pandai-pandai Quran, ya tentunya akro itu ya seperti imam Masjidil Haram misalnya. Itu pasti ya Syekh Abdurrahman As-Sudes itu ya udah pasti akrohum kan, udah fasih macam-macam itu pemahamannya, bahkan hafal Qur'annya kan gitu. Tapi kalau misalnya di suatu kampung yang itu komunitasnya memang ya orang sedang belajar semua, yang paling baik bacaannya juga ya mungkin paling jelek di komunitas yang lain gitu ya. Tapi ya nggak apa-apa, ya sah-sah saja. Ya. Jangan sampai seperti ada yang khotib, mungkin saya pernah cerita tuh, khotib di masjid saya itu usahanya karena udah bagus, dia memang namanya guru ngaji, guru baca Quran kan, dia mengatakan siapa yang sholat baca Fatihahnya salah itu tidak sah sholatnya, atau kan geger semua orang ya. Jadi susah, karena kalau benernya itu kan siapa yang menilainya benar salahnya ya. Kebetulan dia bisa baca Fatihah bisa, tapi kalau distandarisasi dengan ilmunya bisa jadi banyak yang salah, banyak salah tajwidnya, salah makhrajnya, bahkan bisa jadi salah domah fathah kasrohnya kan gitu ya, nahwu sorofnya ya sangat mungkin, karena kita ini kan ya hafalan dulu gitu, hafal cangkem dulu waktu masih kecil ya. Jadi ya sah saja, karena dia kan sebenarnya tidak niat untuk disalah-salahin, karena memang kemampuannya segitu gitu. Dulu para sahabat yang baru masuk Islam juga gitu kan, tidak kursus baca Al-Fatihah dulu, terus baru mereka ikut sholat kan, enggak. Jadi begitu masuk Islam ya suruh sholat, ya udah ngikutin aja, namanya taklid aja. Sah nggak ya sah gitu. Tapi terus mereka belajar. Nah, itu juga yang dilakukan oleh kita, karena orang pinter itu dulunya nggak bisa juga. Jangan dikira orang ujung-ujung langsung pinter bagus bacaannya, enggak. Itu belajar, ada yang 20 tahun baru bagus bacaannya. Di pesantren ada yang 10 tahun gitu ya. Nah, kalau yang bukan orang pesantren ya gimana kita tahu ini salah mahir tajwidnya? Kita juga belum belajar kan gitu ya. Tapi kan kalau sholat ya kemudian komunitasnya ternyata kita yang dianggap paling bagus bacaannya oleh jamaah, ya udah maju aja. Tapi tentunya kita tidak berhenti belajar, ya terus belajar dan belajar. Gitu. Karena yang nilainya pasti Allah lah. Jadi kata Rasulullah bersabda kan, al-mahiru bil Qur'ani ma'as safaratil kiramil bararah. Waman yaqra'ul Qur'ana wa yastada alaihi falahu ajroni. Siapa yang mahir dengan baca Quran, maka akan beserta malaikat yang mulia, yang baik-baik, nanti masuk surga gitu ya. Kelasnya kelas VIP lah gitu ya. Tetapi barang siapa yang membaca Al-Qur'an dengan tersendat-sendat, karena sedang belajar nih, terbata-bata, maka dia dapat 2 pahala. Pahala belajar dan pahala membacanya. Man Qur'an harfan falahu bi asroti amsalihah. Siapa yang membaca 1 huruf saja dari Al-Quran, maka dia dapat pahala 10 kebaikan. Wala aqul alif lam mim harfun, aku tidak mengatakan alif lam mim harfun 1 huruf kata Rasulullah. Walakin alif harfun, lam harfun, mim harfun. Baca alif lam mim pun ada 30 kebaikan. Tapi nggak usah bawa kalkulator ngitung berapa huruf dibaca, kemudian dikalikan 10 kebaikan, nggak usah lah, baca aja. Gitu. Itu baru bacanya saja dapat pahala, belum mempelajarinya, belum memahaminya,
plus menjalankannya kalau itu ayat-ayat muhkamat, ayat-ayat hukum ya. Ayat-ayat hukum. Jadi lebih-lebih lagi pahala sangat besar. Jadi dan intinya kita belajar bahasa Arab itu sebenarnya untuk itu ya. Kita harus sepakati. Jadi saya tidak membawa untuk bisa baca kitab gundul lah gitu ya, terlalu berat. Jadi memahami apa yang kita baca aja. Ya, termasuk Al-Fatihah yang malam ini kita bahas. Ustaz, terima kasih. Satu lagi nih berhubungan dengan bahasa Arab, masih Al-Fatihah ini ya. Sejak bisa bahasa Arab sedikit-sedikit gitu. Jadi kan kayak kalimat gini, Ustaz. Iyyaka na'budu wa iyyaka, karena kita tahu ka itu kepada Allah. Tadinya kan bacanya gini nih, Ustaz. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi iyyaka nasta'in. Jadi kanas itu kan kayak dilangsungin. Tapi karena kita tahu ka itu kan Allah gitu ya. Domirnya Allah gitu. Terus jadi penekanannya di iyyaka na'budu wa iyyaka. Nah, itu agak seperti berhenti nggak Ustaz gitu? Boleh nggak Ustaz kayak gitu? Justru harus seperti itu supaya jelas perkata kan. Perkata. Jadi iyaka itu satu kata. Nah, itu sebenarnya ada dua kata kan sebenarnya iya dan ka ya. Tapi iyaka itu sudah satu kesatuan. Jadi objek ya, iyaka hanya kepada na'budu. Jangan sampai kita ini jadi iya, ka-nya dianggap satu kesatuan dengan nasta'in na'budu. Jadi jangan iya karena sta'id iya karena budu gitu ya. Jadi justru motongnya yang salah gitu. Motong yang salah jadi kemudian maknanya bisa berubah. Nah, kembali lagi tapi kalau sedang belajar ya memang pemahaman segitu ya Allah Maha tahu lah gitu ya. Ya sah-sah saja gitu kan. Ya, jangan sebut berdosa. Yang berdosa itu yang nggak sholat, yang nggak mau sholat gitu ya. Jadi ya itu yang berdosa. Tapi kalau sudah sholat baca Fatihahnya salah ya sah sholatnya. Insya Allah yang nilainya ya serahkan kepada Allah kan gitu ya. Tapi memang harusnya penekannya berkata iyyaka nasta'inu, iyyaka na'budu, iyyaka nasta'in. Dan kadang-kadang iyanya ada yang tidak ditasdid. Saya nggak tahu itu model baca, mungkin ada dasarnya juga. Tapi karena saya nggak biasa, karena di situ ada tasdid kan. Tasdid itu berarti harus ditekan karena ada dua huruf ya di situ. Jadi iya, ya itu harus panjang kan. Jangan iya kak. Jadi jangan sampai mat tobi'inya hilang karena di situ ada alif mati. Iya kak. Nah kaknya justru jangan panjang. Jangan sampai iya kak na'budu. Jadi kaknya kan nggak ada alif mati di situ, nggak ada mat tobi'i, nggak ada mat asli kan nggak ada. Harusnya kan lanjut. Iya-nya panjang, dua ketukan karena mat tobi'i atau mat asli. Kaknya pendek, na'budu juga pendek. Jangan sampai na'budu, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in gitu. Kalau nasta'innya panjang nggak apa-apa. Kenapa? Karena disukun, nunnya disukun karena mad arid disukun. Panjang mau berhenti gitu. Tapi kalau na'budunya tidak boleh dipanjangkan karena tidak berhenti di situ. Kecuali kalau la a'budu a'bud la a'bud misalnya mau berhenti di situ la a'bud ya berhenti gitu tapi pendek juga a'budu ya a'budu surat Al-Kafirun ya la a'budu ma ta'budu jadi a'budu itu pendek aku menyembah aku akan menyembah na'budu kami selalu senantiasa menyembah iya Pak. Sedikit-sedikit. Baik, insya Allah udah malam ya. Kasihan Kang Cucu. Kalau Kang Nandang mau nyampaikan juga boleh Kang. Dengarkan aja Ustaz. Ya. Baik, terima kasih sudah sabar ada 16. Sama saya jadi 15 ya. Mudah-mudahan diberikan kesehatan, istiqomah dan mudah-mudahan kita di sini dicatat sebagai dalam bentuk majelis zikir namanya. Majelis zikir, majelis di mana dipelajari ayat-ayat Al-Qur'an, disebut majelis zikir. Walaupun majelisnya majelis majelis jumiyah ya. Ya. Insyaallah majelis jumiyah. Baru tahu ada jumiyah. Sama jumiyah.
Jumia ya. Jumia tetangga saya Pak, Jumia. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Amin. Muhammadin wa karimna wa dhurina maulana Muhammad sallallahu radhiyallahu tabaraka wa ta'ala kulli sahabat sallallahu. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'an. Allahumma yassir lana umurana kullaha wa la tu'assir 'alaina. Allahumma sil maqasidana. Allahumma rabbana isfi anta syafi la sifaan illa sifauka. Amin. Amin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustaz. Syukron. Ustaz Sam, kalau jam segini kayaknya kelihatan sekali ya lelahnya ya. Iya. Emang biasa jam segini tidur ya. Kalau saya mungkin kadang-kadang jam 12. Nah, saya cuman tadi agak ini aja, agak lelah karena saya dikasih tugas tadi untuk ikut rapat pakai Zoom ya, suruh mikir. Ustaz Sam udah di atas 50 sih ya. Kalau saya kan masih 36 ya. Jadi beda lah kita. Padahal sama aja. Apalagi kalau lihat ini Bang Jody nih, udah baru datang dia. Wah, Ya, Bang Jody mah ngopi terus, buah-buahan terus. layap kan? terus ya. Ini Ustadznya pakai kopiah ya? Kopiah songkok. Iya, mana nih Om Jody jadi? Mangga ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Aduh, Ustaz. Assalamualaikum. Ya, assalamualaikum. Ya, yuk. Tarik cucu, Ayo, sama-sama. Ustaz Nandang. Wah, Mana, Ustaz Bang? Nandang makin Apa kabar Om Nandang? Sehat Om Nandang? Alhamdulillah cucu. mantap aja nih, luar biasa. Keadaannya kemana buru-buru malam-malam? Aduh, Ustaz Nandang biasa Ini bos. lama nggak Hujan ketemu nih, ya. tentang hujan buru-buru dia. Sambil buka laptop ini sambil baca-baca email nih bos. Ya, Waduh. biasa lah. Oh, Kuli. mantap. Masya Jam Allah. segini masih Masya kerja Allah. bos. Ya. Masya Allah, tabarakallah. Iya,